Golden Palace. Bapak Ibu yang kami izinkan kami melaporkan kegiatan Rakortek ini bahwa program guru penggerak angkatan 10 insya Allah akan dimulai tidak lama lagi, yaitu di bulan Maret. Tetapi sebelum memulai kegiatan ini, kami seperti biasa mengadakan rapat koordinasi dulu, sehingga biar satu visi, biar satu irama selama kegiatan nanti berlangsung. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa CGP Angkatan 10 ini secara nasional cukup banyak, yaitu sejumlah 27.819. Ini untuk Angkatan 10 saja. Kemudian untuk NTB itu sendiri, itu sejumlah 645. Ya, tersebar di 10 kabupaten kota. Kemudian untuk yang saat ini hanya 8 kabupaten kota, itu dengan selebihnya nanti akan di angkatan selanjutnya. Mudah-mudahan masih di tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, angkatan 11 masih dalam proses. Mudah-mudahan ini juga akan segera terlaksana. Dan angkatan 9 Bapak Ibu ini sedang berlangsung. Sekarang sudah memasuki loka keempat. Berarti masih ada 3 loka lagi, karena akan diakhiri dengan loka 7, panen hasil karya. Nah, oleh karena itu angkatan 10 tentu juga akan siap-siap untuk mengikuti program ini. Dan insya Allah berdasarkan informasi dari pusat, ini akan dimulai bulan Maret 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga ada fasilitator yang tidak bisa hadir, yaitu dari Sulawesi Selatan atau Makassar, tapi katanya ikut Zoom ya Mas Doni ya? Ya, ya. Selamat bergabung yang dari Makassar. Ini tidak bisa hadir bersama kita di Hotel Golden Palace, tetapi Bapak Ibu yang di sana tetap mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa seperti kita ketahui juga, pada kesempatan ini izinkan saya yang tidak kalah pentingnya, bahwa untuk program PJOK ini masih di yang mempunyai latar belakang pendidikan PJOK bisa mendaftar untuk menjadi fasilitator. Ya, masih dibuka kesempatan, dan ini juga tidak lama. Kalau CGP ini 6 bulan, tetapi PJOK ini 3 bulan. Nah, oleh karena itu ini tolong bagi barangkali di tempat Bapak Ibu ada yang berminat untuk menjadi fasilitator PJOK, masih diberikan kesempatan. Kemudian Pak KCD dan Pak Kabid, barangkali di wilayah Bapak Ibu ada yang belum selesai terkait dengan ESKP. Ini juga penting Bapak Ibu, karena masih terlihat di dashboard NTB belum 100%. Nah, oleh karena itu dihimbau untuk para guru, kepala sekolah, termasuk barangkali yang lainnya, terutama yang guru penggerak. Jangan sampai guru penggerak keduluan oleh guru yang non guru penggerak. Nah, ini masih terakhir, masih 94%. Tetapi mudah-mudahan yang tersisa itu, mudah-mudahan ada yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar di Dapodik. Kemudian sudah ada yang mutasi, tetapi juga masih terdaftar di Dapodik. Atau sudah pensiun, tetapi ini terdaftar di Dapodik. Ini yang mempengaruhi perolehan persentase belum 100%. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau, mohon bantuan kepada Bapak Ibu yang dari dinas untuk menghimbau kepala sekolah maupun guru-guru di wilayah Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan, karena ibaratnya SKP ini kan ibaratnya kalau anak didik ini rapotnya.
rapot Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kalau guru yang menilai kepala sekolah, tetapi kalau kepala sekolah yang menilai dari dinas. Nah, oleh karena itu ini segera diselesaikan. Karena kalau belum selesai, ini akan terpampang terus di dashboard, terlihat oleh seluruh Indonesia tentunya bisa melihat provinsi mana saja yang belum. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kadis, pada kesempatan ini kegiatan akan berlangsung dari sore ini, insya Allah nanti sampai tanggal 7 Maret 2024, dan pada kesempatan ini nanti akan diisi oleh narasumber baik dari pusat maupun dari kami sendiri, dan dari pusat nanti insya Allah akan diisi dari Direktorat KSPSTK. Mudah-mudahan bisa hadir, dan kalaupun tidak hadir kemungkinan bisa saja dari Zoom. Perlu diketahui Bapak Ibu, pada minggu ini cukup padat acaranya. Pak Kadis sendiri harusnya ke Jakarta, Pak Kadis ya. Ini di kami di Direktorat Jenderal GTK ini cukup padat. Ada yang kegiatan di Kalimantan Barat, ada yang di Makassar, ada yang di tempat lain, sehingga narasumber termasuk para petugas ini sudah menyebar di mana-mana. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami tentu berharap dari KSPSTK nanti akan ada yang hadir untuk memberikan materi pada kesempatan ini. Barangkali itu yang dapat kami laporkan Pak Kadis. Selanjutnya kami mohon perkenan Pak Kadis untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan rakor program guru penggerak Angkatan 10 pada sore hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Kepada Bapak Dr. Haji Aidi Furqon MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat Indonesia. Tinggal hitung aja ada berapa salam itu. Pak Kepala BGP yang saya hormati sebagai tuan rumah, yang diwakili oleh Pak Kasubag, Pak Masud. Mudah-mudahan di penghujung tugas beliau tahun ini semua program BGP lancar ya. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Walaupun tahun ini tahun terakhir mengabdi, tapi masih tetap awet muda Pak. Ya, tentu BGP merasa kehilangan pada saatnya nanti. Teman-teman Kepala Bidang GTK, Kabupaten Kota yang hadir, teman-teman KCD, yang saya hormati pula para fasilitator, narasumber, pengajar praktek pada semua jenjang pendidikan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah syukurilah. Sore ini tidak terasa tanggal 5 Maret. Baru rasanya beberapa saat yang lalu Bapak Ibu telah membagi raport, dan beberapa hari ke depan Bapak Ibu telah menguji anak-anak untuk mengantar mereka tamat. Tidak terasa juga sebentar lagi siswa baru masuk. Perasaan kemarin baru bagi seragamnya. Ya sekarang sudah masuk. Inilah Bapak Ibu akselerasi waktu tidak terasa.
karena akselerasi program mengharuskan kita untuk menekuninya. Semakin kita sibuk, semakin tidak terasa waktu itu bergulir. Mudah-mudahan dari semua akselerasi waktu yang kita ikuti itu, semua bagiannya adalah niat amal kita untuk mencerdaskan anak-anak di Nusa Tenggara Barat. Bapak dan Ibu, yang saya banggakan dalam rapat kerja ini mungkin beberapa hal yang perlu saya stressing sebagai penguatan bagi kita, teman-teman fasilitator, teman-teman pengajar praktek, teman-teman pendamping, ketika pada saatnya nanti bertukar pikiran, pada saatnya nanti berbagi pengalaman, pada saatnya nanti untuk saling menguatkan kepada teman-teman calon guru penggerak yang saya lihat cukup progresif perkembangannya untuk Nusa Tenggara Barat. Bayangkan saja, ini sudah mencapai angka 600-an dari sejak awal kita melaksanakan bersama BGP, NTB, dan sebagian dari mereka sudah banyak yang kita tugaskan menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah. Bagi yang belum tentu menunggu waktu yang pas untuk kita beri tugas yang lebih untuk mengawal pendidikan dan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ingin saya stressing adalah peran kita di sekolah. Ada 3 terminologi utama Bapak dan Ibu. Ketika saya, Bapak dan Ibu sudah menyatakan dirinya menjadi guru. Ketika jadi guru kita di stressing, yuk jangan diam dong. Guru harus punya inisiatif. Maka diberi tambahan label namanya penggerak. Penggerak, guru penggerak. Kalau Pak Suka selalu suka dengan kata bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah, 3 kata itu tidak sederhana Bapak Ibu. Tergerak, mengubah diri. Bergerak, tidak stagnan. Menggerakkan, mempengaruhi orang lain. Nah, agar bisa mempengaruhi orang lain itu 3 terminologi utama Bapak Ibu harus kita sepakati dulu tentang peran dari guru. Pertama adalah mengajar. Mengajar itu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk membuat anak didik atau peserta didik menjadi pintar, cerdas, pandai. 3 itu. Berarti mengajar itu sebuah kondisi yang sengaja kita ciptakan untuk membuat menjadi pintar, cerdas, pandai. Tolok ukurnya, Bapak Ibu memberi standarisasi kalau mengajar. Apa standarnya? Ketuntasan belajar. Apa rewardnya? Nilai. Apa bentuknya? Numerik. Di mana ditaruh? Di LKS anak, di rapor, di ijazah. Itu hasil mengajar. Maka kalau dia bisa mengikuti semua ritme cara kita mengajar, maka anak itu disebut pintar. Tetapi akan ada anak punya kemampuan lebih tinggi dari anak rata-rata pintar, maka anak itu kategori cerdas. Kalau ada anak yang bisa memetaforfosa, bisa mengkreat apa yang diajarkan melalui proses belajar, maka anak itu disebut pandai. Mau dia pintar, mau dia cerdas, mau dia pandai, Bapak Ibu hanya merewardnya dengan angka. Itulah dia di rapor, itulah dia di ijazah, itu dia di LKS, itulah dia di hasil ulangan harian, itulah dia di PR-PR yang Bapak Ibu berikan. Namun jangan lupa bahwa hasil kita mengajar itu punya sifat short term memory. Jangkauan ingatannya pendek sekali. Jarang ada anak ketika hari ini Bapak Ibu guru memberi nilai 9, lalu nanti siangnya dia datang ke ruang guru dan mengucapkan terima kasih atas nilai 9-nya hari itu.
Bahkan tidak ada mungkin di sekolah Bapak dan Ibu dari hasil mengajar itu membagi rapot pada jam 9 pagi, lalu anak-anak pulang, mungkin tidak ada yang mampir masuk ke ruang kepala sekolah, ke ruang guru mata pelajaran. Begitu dia lihat nilainya ada 8, ada 9. Hanya untuk mengucapkan kata terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru atas nilai 8 atau 9-nya. Mungkin kalaupun ada, dari 10, dari 50, dari 100, mungkin 1-2 orang. Kenapa Pak Ibu? Mengajar bisa diwakilkan. Siapa yang mewakilkan? LKS. Siapa yang mewakilkan? Platform Mengajar Merdeka. Siapa yang mewakilkan? Modul. Siapa yang mewakilkan? Itulah video-video visualisasi. Karena dia bisa diwakilkan, tidak ada koneksi emosional. Maka jangan kecewa. Kalau mengajar menghasilkan anak cerdas, lalu tidak mengucapkan terima kasih kepada gurunya, berpapasan pun menyapa tidak, saking pintarnya Pak. Tidak usah kecewa, ikhlaskan saja. Memang peran kita begitu. Sekarang pilihannya, Bapak Ibu, guru penggerak kita nanti apakah akan memilih peran mengajar saja? Kalau peran mengajar yang diambil, dia cukup memahami pendekatan pembelajaran. Apa yang sekarang? Diferensiasi. Kalau mengajar yang dia pilih, dia cukup paham strategi pembelajaran. Dia cukup pahami metodologi pembelajaran. Dia cukup pelajari prosedur atau teknik mengajar. Selesai Pak. Maka berbagilah, begini loh cara ngatasi anak yang suka salah mengerjakan PR. Gini loh cara mengatasi anak yang suka nyontek mengajar. Dimensi yang kedua Pak dan Ibu, terminologi yang kedua, mohon maaf, adalah terminologi peran mendidik. Mendidik itu adalah sebuah proses yang sengaja kita ciptakan untuk mengubah. Saya ulangi, mengubah. Kalau tadi mengajar itu menjadi, berarti kita membuat orang. Tetapi kalau mendidik itu mengubah, menjadi lebih bagus. Anak orang dari malas menjadi rajin, itu mengubah. Mengubah dari melawan menjadi patuh. Mengubah menjadi bolos menjadi rajin. Mengubah menjadi mengabaikan menjadi patuh dan hormat. Mengubah menjadi tidak baik menjadi baik. Dan ketika hendak mengubah itu tidak bisa diwakilkan. Bapak dan ibu mengubah anak dari malas menjadi rajin tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Begitu membuat dia jadi melawan menjadi patuh tidak bisa Pak. Menjadi tidak baik menjadi baik tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu melaksanakan peran mendidik, itu yang terjadi adalah transfer emosi. Magnet emosi Bapak dan Ibu tertular kepada anak itu dengan rasa kasih sayang seorang guru. Bagaimana Bapak dan Ibu menyapa dan menegur anak-anak hanya ingin mengubah dia jadi disiplin, itu harus dengan emosi, tidak dengan pukulan tangan, tidak dengan cibiran, tidak dengan makian, tetapi magnet emosional. Magnet emosional inilah yang menyebabkan seorang pendidik melaksanakan fungsi mendidiknya itu, antara guru dengan siswa itu terjadi proses long term memory, jangka panjang. Sampai hari ini mungkin ada guru penggerak kita, ada fasilitator kita, ada pengajar praktek baik kita, ditegur, disapa oleh anak muridnya yang tamat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kenapa dia sapa? Kenapa dia tanya Bapak dan Ibu? Kenapa dia terus menyebut model Bapak dan Ibu? Karena secara tidak sadar Bapak dan Ibu ketika melaksanakan peran mendidik itu telah mentransfer sebagian emosi Bapak dan Ibu untuk membentuknya. Ini yang sering saya sebut dengan istilah cloning. Membentuk kepribadian baru
supaya dia mirip dengan kepribadian gurunya. Inilah anak-anak yang merasakan hasilnya ketika Bapak Ibu sudah pensiun, dia datang menyapa. Ketika Bapak Ibu sudah pindah dari sekolah tertentu, Bapak Ibu ulang tahun, dia pertama yang chatting Bapak dan Ibu. Ketika anak-anaknya reuni, dia cari nama Bapak Ibu guru. Ketika adik kelasnya bercerita, saya sekolah di SD ini, dia tanya, masih enggak Bu guru itu di situ? Kenapa? Bu guru itu baik sekali. Atau Bu guru itu pernah menyuruh saya berdiri di depan kelas. Tujuannya hukuman yang sifatnya transfer emosional. Maka menggerakkan, kata menggerakkan itu harus kita adopsi dari pola prinsip yang ada pada pendidik. Bagaimana mempengaruhi orang lain supaya bisa seperti kita itu melalui proses mendidik. Maka tinggal Bapak Ibu tawarkan guru penggerak yang hanya bertugas mengajar atau menjadi guru penggerak yang melaksanakan fungsinya mendidik. Kalau mau jangka pendek ngajar aja. Kalau mau jangka panjang sampai pensiun, sampai selesai, sampai tidak lagi menjadi guru, tetapi masih hubungan emosional dengan anak-anak kita, maka optimalkanlah fungsi mendidiknya. Terminologi yang ketiga adalah melatih Bapak dan Ibu. Melatih itu proses yang sengaja kita lakukan kepada anak didik untuk membuat terbiasa. Jadi terbiasa. Kan bisa dibedakan nih, ngajar membuat jadi. Mendidik mengubah menjadi. Melatih membiasakan. Praktek menerima anak salaman di depan gerbang sekolah itu melatih mereka terbiasa menerima orang lain dan mengucapkan salam ketika hendak masuk ke tempat orang lain. Mengantar mereka ketika pulang hanya dengan melepas di depan kelas, itu membiasakan dia untuk pandai berterima kasih. Melatih mereka berpakaian rapi itu hanya untuk membiasakan dia disiplin. Menjaga omongannya, melatih dia agar rendah diri. Bapak dan Ibu, kalau kita ingin melihat hasilnya pendidikan kita ini, Bapak dan Ibu, ukuran yang bisa kita lihat langsung itu dari proses melatih. Kalau mendidik nanti, Bapak Ibu, ada yang dirasakan langsung di kelas, ada yang ketika pindah kelas, ada yang ketika tamat, kita akan menerima buah hasilnya. Kalau tiga terminologi ini, mengajar, mendidik, melatih, oleh teman-teman guru penggerak kita bisa dipahami dengan baik, bisa dilakukan perannya secara bergantian, akan menjadi guru yang smart, guru yang luar biasa. Maka tentu hadirnya program guru penggerak di Indonesia ini sangat bermanfaat bagi kita, dan kita bisa melihat teman-teman kita itu melaksanakan perannya yang mana sih. Saya masih melihat Pak Masud, teman-teman kita ini hanya mengajar. Kenapa saya bilang begitu? Kalau habis jamnya dia hilang dari sekolah. Bahkan dia titip PR-nya. Dia tinggalkan LKS hanya karena tidak tahan pingin makan bakso. Gara-gara sertifikasinya cair. Di Pak KCD ini teman-teman ini ketawa, ini kebiasaan Bapak Ibu. Memang ilmu meningkat, perilaku nggak berubah itu. Nah itu mengajar kan bisa dirasakan. Menjadi guru penggerak harus menjadi guru yang tiga terminologi tadi itu bisa kita laksanakan secara baik. Teman-teman fasilitator dan pengajar praktek, tentu kita berharap dari hadirnya guru penggerak ini harus kita lihat dan beri apresiasi kepada mereka yang mampu mempengaruhi orang lain. Semakin dia berbuat inovasi, praktek yang baik, orang menjadi tertarik. Dan pada saat di depan Bu Dirjen bulan lalu, Pak Masud, saya sampaikan
Kalau teman-teman guru penggerak itu ingin mentransfer knowledge, skill, praktek mengajar baiknya masih di rumahnya sendiri, biasanya jarang didengar. Ngajar di sekolah sendiri, ngajari teman itu, tiap hari kita tahu perilakunya. Kenapa? Kalau sudah zuhur makan mie saja dia. Maka dia harus geser dia ke sekolah lain. Di sekolah lain, kalau hadir namanya guru tamu, Bapak dan Ibu, guru tamu pasti dia akan ingin menggali kemampuannya. Saya rasakan sendiri, kalau di tempat kita sehebat apapun, bergolak apapun, bukan tidak diikutin, tapi makan hati, Pak. Tapi kalau di luar, makanya BGP mungkin perlu program change teacher. Tukar teman-teman guru penggerak kita itu untuk bisa mensustainability. Ya, kita kan pasti melihat ukuran kemampuan menggerakkannya. Karena ada metodologi namanya snowball. Snowball itu bola salju, Pak Bu ya. Bola salju itu punya sifat semakin menggelinding dia semakin besar. Jadi salju itu kalau dilepas bolanya kecil, dia semakin ke ujung itu semakin besar. Nah, guru penggerak mestinya begitu. Semakin lama dia jadi guru penggerak, berapa temannya yang sudah bisa dia gerakkan? Berapa muridnya yang sudah bisa termotivasi? Kalau hanya status individu saja yang didapatkan, inilah yang terjadi ketika kami mau tugaskan jadi kepala sekolah, gak siap mental, Pak. Leadership-nya gak ada. Pinter, oke. Berarti ke snowballingnya gak berjalan. Kira-kira Pak Masud nih, Pak Kepala BGP nantinya, bisa nggak teman-teman ini kita cek supaya tahu rasanya orang Mataram ngajar di Sapi gitu kan? Ya, supaya tahu rasanya. Ini challenge saya sampaikan ini. Karena saya ingat sekali, ketika Mas Menteri itu menyampaikan pada satu rakor kepada kami, pendidikan yang kita kelola ini tidak cukup dengan inovasi, tapi harus berani transformasi. Transformasi itu lompatan, Pak. Materi saya dikit dong. Mana tadi, Mbak? Sampai lupa materi ini. Coba ditayangkan kalau bisa ditayangkan. Harus bisa bertransformasi. Transformasi itu berani mengubah dengan menimbulkan suasana baru, Pak Bu. Kalau inovasi kan sedikit bedanya, Pak. Ini mic, ini standar, Pak. Begitu nanti ada orang datangkan bungkusnya, inovasi. Begitu orang nanti bikinkan pegangan yang berbentuk bintang, inovasi. Apa bedanya mic standar ini dengan inovasi tadi? Orang mengatakan lebih indah, Pak Kadis. Tapi kalau transformasi, gak usah ada dia mic-nya di sini, tetapi dengan memanfaatkan magnet, lalu dia akan bisa tetap berfungsi sebagai mic, itu transformasi, transform. Maka mana dia? Pada proses transformasi, saya mengajak teman-teman di Dikbud Nusa Tenggara Barat langsung. Jadi Merdeka Belajar kita kayak gini lah. Terus. Stop. Balik. Nah, stop. Berani membuat sistem untuk bisa menguatkan dimensi dan dik dan bud itu dengan segala sisi. Maka saya branding manajemennya menjadi the power of 5P. Saya kelola Dikbud itu dengan the power of 5P. Profile. Bapak dan Ibu ini berapa guru penggeraknya ada di profile. Jurusan apa saja dia ada di profile. PJOK yang belum selesai ada di profile. Berapa siswa miskin, berapa dapat dana BOS, berapa guru sertifikasi, berapa yang tertunda bayar sertifikasi di Kabit GTK saya ini kalau udah Desember ditagih, Pak. Nanti Januari datang lagi, kenapa cair, yang lain cair, saya enggak cair. Sabar, saya bilang. Bukan sabar Pak Kadis, masalah saya ini ditagih terus ini. Rupanya sertifikasinya udah dipasang untuk ngambil mobil gitu kan. Tagihan dealer jadi datang terus. Itu ada di profil, Pak.
Makanya kalau ada pengajuan peminjaman bank tuh saya tanya dulu, bendahara saya, berapa balik gajinya guru saya itu? 50%, ya saya setuju dah. Tapi kalau dia bilang ada 3 bank Pak Kadis, tidak mau saya. Karena nanti bermasalah. Beresin profil, udah beres profil, Bapak Ibu berkreasi, berkreativitas melalui kegiatan namanya penampilan. Sosok guru itu diguguh. Usia sekolah anak kita itu butuh role model. Kalau Bapak Ibu gurunya cerewet, dia akan bercerita nanti di cerewet di teman-teman. Dan dia bikin tiktokan cerewet Pak sekarang. Chatting-chattingan, tethering-tetheringan. Saya lihat anak-anak SD itu sekarang. Lebih canggih Pak. Kalau kita sekarang ini menggunakan Zoom, mereka ngobrol, berdiskusi itu lewat smartphone. Saya bilang, ngapain teman-teman? Apa yang diobrolkan? Tadi pagi Bu Guru itu marah. Coba bayangkan anak sekarang itu. Kita masuk medsos loh Pak. Kenapa? Karena kita nggak menjaga yang P yang kedua itu. Profiling itu bukan tongkrongan saja, tetapi verbal kita, mimik kita, gestur kita. Makanya kenapa kalau ada yang nempeleng itu lalu langsung viral Pak, gesturnya nggak bener, penampilannya. Kalau dulu kita zaman belum ada COD gini nih, kalau ada sepatu teman nggak disemir, itu paling ketahuan kan, bahwa dia nggak beres. Sekarang nggak Pak. Penampilan ini dimensinya adalah penataan dan value kita. Kalau sudah itu lakukan P yang kedua, pelayanan. Ngajar serius, didik yang benar, melatih sesuai dengan ketentuannya. Ada anak difabel layanin, masyarakat butuh lakukan. Anak-anak sakit kunjungin. Maka program saya ada program guru kunjung. Gak mampu gurunya di sekolah Pak, dia butuh orang lain. Saya bikin program guru tamu. Lah salah satu hotelnya di sini nih, ini yang bikin kita ngasih makanan ini kan chef. Guru-guru saya nggak mampu sepintar chef mengajar di sekolah. Saya bilang undang guru tamu, dampingi, pelajari ilmunya, jadikan mitra kerja. Kan tugas saya juga kan mengikatkan dengan IDUKA, dunia industri, dunia dunia kerja. Apalagi ke depan ini kurikulum kita akan ada mata pelajaran vokasi, bukan lagi kewirausahaan. Ayo, Bapak dan Ibu, guru SD, guru SMP, tiba-tiba disuruh ngajar vokasi. Bapak Ibu paling bikinnya yang Sumbawa bikin Majareal, yang Lombok bikin Pelecing Ares, yang Bima bikin Pangahak Bunga. Ya Allah, ya memang itu. Kenapa tidak bikin yang lebih? Saya tidak mampu hadirkan guru tamu. Itu di pelayanan Pak. Di P yang ketiga. Jangan kita merasa hebat sendiri. Ada orang tidak punya ijazah tapi pinter main suling, pinter main gendang. Ada anda sekolah STM tapi bisa bongkar motor. Ada orang yang tidak punya ijazah tetapi dia dihargai jadi ketokohannya di masyarakat. Pakai P yang keempat, peran serta. Maka guru penggerak pun tidak boleh dia merasa hebat dengan kemampuan ilmunya tanpa melihat praktek baik dari tengah masyarakat. Itu di peran serta. Maka yang terakhir itu baru kita ukur prestasinya Pak Masud. Guru penggerak saya ini hebat gak sih? Yang hebat-hebat prestasi kita reward. Pemerintah mengajarkan melalui peraturan Permendikbud 51 bahwa yang bagus, yang layak, guru penggerak kita kami reward jadi kepala sekolah, kami reward jadi pengawas. Itu di mana? Prestasi. Dah sampai di situ aja. Jangan-jangan nanti 2025 kita pikir P yang ke-6 nih. The power of sick fight, sick fee. Nanti kita pikir. Setelah rakor teks kemarin saya lihat masih relevan nih strategi saya. Dan ini contoh transformatif. Slide berikut. Langsung aja. Lanjut, ini penghargaan aja nih. Ini pamer-pamer aja. Terus. Lagi, balik. Nah nih Pak Bu. Saya mengajak teman-teman KCD saya, teman-teman kepala sekolah saya di Nusa Tenggara Barat ini, kalau ingin tahu perkembangan dirinya itu bikin program rapot, program dan rapot semesterannya. Nah, di layar ini, yang sebelah bawah ini kan
semester 1 tahun 2020. Naik sedikit warna biru semester 2 2020. Artinya setahun itu ada dua progres. 2 semester. Ini 2 progres. Bapak Ibu bisa lihat tangga keberapanya terus sampai 2024 paling ujung. Paling ujung sana 2020. Sekarang ini. Ini paling atas. Dari cara ini baru kita tahu saya sudah mengajar itu telah melakukan apa yang positif. Saya menjadi kepala dinas itu telah mencapai apa, telah melakukan apa. Jadi KCD, jadi kepala bidang, kan tidak cukup kalau menyelesaikan tugas administratif itu, nggak perlu kita jadi doktor Pak, nggak perlu kita jadi master. Selesai pekerjaan itu hanya bikin surat. Tetapi apa sesuatu yang baru itu apa? Nah, saya lebih awal melakukan ini sebagai moda dasar ketika prinsip konsep guru penggerak itu dicanangkan. Oh, berarti harus ada perubahan transformatif itu begini Pak Bu. Maka kalau ada satu praktek baik hari ini Bapak Ibu lakukan, praktek baik plus yang kedua besok itu apa? Yang ketiga itu Pak, yang keempat itu Pak, yang kelima itu apa? Dan cara melakukan itu adalah jangan pernah merasa hebat sendiri. Belajar dari orang, diskusi, cari teman. Pak, teman saya tidak punya ijazah tapi pintar dia, tarik ilmunya. Pak, di kampung itu dia lucu orangnya tapi bener kata-katanya, deketi dia pelajari, catat apa yang bagus-bagus itu. Sebab kalau kita semua sarjana, magister, doktor kumpul menggagas sebuah konsep yang terjadi apa? Berdebat. Karena merasa hebat semua. Akhirnya selesai tanpa ada solusi. Kembali ke proses awal. Nah, transformatif kira-kira begitu yang bisa kita lakukan bersama, dan teman-teman guru penggerak pada akhirnya nanti kita harapkan melalui fasilitator, praktek mengajar baik, para narasumber adalah teman-teman yang guru yang transformatif. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sharing diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bahan Bapak dan Ibu menjadi pengajar praktek, menjadi fasilitator, menjadi narasumber dalam rapat kerja kita ini, dan mudah-mudahan para guru kita di NTB ini semakin hasanah pemahamannya, kita saling menguatkan. Kalau ada yang keliru, mungkin itu terbatasan ingatan saya, yang tidak berkenan, mohon saya dimaafkan. Mari dengan mohon izin kita semua dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, semua rangkaian kegiatan hari ini rapat kerja rakor teknis ya Pak ya, diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan lancar dengan diberi kita kepahaman ilmu dan konsep kesepakatan melaksanakan dengan baik. Kita buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.